terhormat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Daerah Militer Jakarta, Bapak Mayor Jenderal TNI Eko Mariono, Kepala Polres Daerah Metro Jaya, Bapak Haji Saifullah, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadir di auditorium Ki Hajar Dewantoro, Dinas Pendidikan Provinsi DKI ini, marilah kita dengarkan bersama. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Kapolda Metro Jaya, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Nana Sujana. Yang terhormat Pangdam Jaya, Bapak Majen TNI Eko Mariono. Sekda Provinsi DKI Jakarta, para asisten, para wali kota, para kepala SKPD, di sini kumpul juga semua para camat, lurah, se-Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk sebuah urusan yang amat penting. Hari ini kita menyaksikan bahwa di Jakarta persoalan COVID-19 makin menjadi tantangan. Karena itu kita perlu menyamakan langkah, menyamakan tindakan agar kita semua bisa bergerak dengan baik dan benar. Nah, Bapak Ibu semua, kalau boleh ajukan tangan. Para lurah mana? Ajukan tangan. Lurah. Lengkap semua ya. Ya, terima kasih. Turunkan tangan. Para camat. Nah, camat. Komplit 44. Terima kasih. Para Bapak Ibu sekalian, para lurah, para camat, saya ingin tanya sebelum acara mulai. Yang tiap hari baca berita DKI, ajukan tangan. Setiap hari baca berita DKI. Enggak semuanya ya? Enggak apa-apa, tapi paling enggak kita tahu. Nah, baik. Yang setiap hari baca berita nasional, berita Indonesia. Baik. Lumayan. Yang setiap hari baca berita internasional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kira-kira yang baca berita internasional. Kenapa saya tanya ini Bapak Ibu? COVID-19 itu terjadinya mulainya di Jakarta atau di luar? Karenanya, bila kita hanya membaca peristiwa Jakarta, bila hanya membaca peristiwa nasional, hampir pasti tidak mengikuti perkembangan internasional dan tidak mengikuti perkembangan COVID. COVID ini sudah bergerak sejak bulan Desember, Januari, Februari. Kita di Jakarta mulai berhadapan di bulan Maret. Jadi kita mendapatkan kesempatan belajar dari kekeliruan yang lain dan langkah tepat dari yang lain. Betul tidak ya? Kalau tempat lain tidak punya kesempatan untuk belajar ini. Tapi kita di Indonesia, karena kita mulainya Maret, ada 2 bulan contoh. Nah, saya ingin sampaikan itu di awal. Sesudah itu arahan apa yang harus kita kerjakan di tiap kita. Karenanya Bapak sekalian, sosialisasi tentang bahaya ini itu penting sekali. Kalau kita tidak mensosialisasikan dengan benar Bapak Ibu, nanti ini dianggap enteng. Ini dianggap enteng. Kalau boleh saya katakan, banyak yang menganggap ini masalah penyakit. Ya betul, ini memang penyakit. Tapi sesungguhnya masalahnya bukan di penyakitnya, masalahnya di penyebarannya.
Bapak Ibu sekalian saya hormati, pertama saya tunjukkan situasi hari ini. Ini per 19 Maret jumlah angka kematian meningkat tinggi sekali. Ini sempat landai, sekarang tinggi. Total kasus sudah meningkat. Di dunia belum ada tanda-tanda menurun, yang ada tandanya meningkat. Bahkan tadi sambil kita menunggu Pak Anda juga cerita di Italia itu 475 orang meninggal dalam satu hari. Di Italia yang jumlah tenaga medisnya, yang jumlah rumah sakitnya lebih proporsional dengan jumlah penduduk dibanding kita. Jadi yang kita sedang ada di depan kita itu masalah yang sangat serius. Jangan anggap enteng. Ada yang mengatakan tingkat kematiannya hanya 3%. Karena itu jangan khawatir. Kecelakaan lalu lintas, tingkat kematiannya lebih tinggi. Kanker kematiannya lebih tinggi. Betul. Tapi kasusnya tidak serempak. Kalau ini bukan soal kematiannya 3%, tapi yang merasakan jumlahnya ribuan bersamaan. Jumlah rumah sakitnya tidak cukup, dokternya tidak cukup, karena tidak tertangani, maka jadinya mematikan. Kalau kasusnya kecelakaan ditangani satu. Kalau serempak sulit, itulah wabah. Ada yang sudah turun, Bapak Ibu. Ini kasus di Tiongkok bisa turun. Nanti saya akan tunjukkan kenapa Tiongkok turun. Ini dari 22 Januari sampai dengan Maret lompat lalu stabil, lompat lalu akhirnya turun. Di Tiongkok sudah terkendali. Mengapa terkendali? Mereka melakukan dengan pembatasan pergerakan orang secara sangat ketat. Dibatasi, kira-kira secara perilaku kita sama. Mengaturnya kadang-kadang suka sulit, kan? Pakai anjuran saja sering sulit. Mereka lakukan pengetatan 80.000 kasus, 3.000 meninggal. Ini saya ingin tunjukkan Iran dengan Italia yang naik, Korea Selatan yang mulai landai, Amerika mulai landai. Jadi ada dua model ya. Ada yang terus naik, ada yang nanti kita di Jakarta harus lakukan pengalaman ini. Mau niru model Italia naik terus, atau mau niru model Korea, model Cina. Ini sebuah kejadian 100 tahun yang lalu ketika terjadi flu Spanyol. Flu Spanyol ini Bapak Ibu, korbannya cukup banyak. Kalau Bapak Ibu boleh menebak kira-kira berapa ya yang meninggal flu Spanyol? 50 juta orang. Penduduk dunia waktu itu 1,7 miliar. Jadi 3% penduduk dunia meninggal. Ini bukan fenomena baru dalam perjalanan umat manusia. Umat manusia selalu mengalami wabah. Yang survive punya imunisasi, punya kekebalan atas penyakit itu. Tapi yang tidak, nah kita anak turunan dari mereka yang dulu survive. Lamanya Bapak Ibu, lamanya itu sekitar 2 tahun. Di Indonesia pada saat itu yang meninggal 1,5 juta orang. Paling banyak di Madura, Banten, Kediri, Surabaya. Saya sampaikan ini untuk kita sadar bahwa ini bukan seperti penyakit, ini adalah
kota St. Louis dilakukan pembatasan secara ketat. Di Philadelphia tidak pembatasan, acara jalan terus. Kira-kira nih, nikahan jalan terus, resepsi jalan terus, festival jalan terus, semua kegiatan berjalan normal. Apa yang terjadi? Angkanya naik begini, dan yang ditahan pemerintahnya ambil keputusan ketat kan. Ini tanggal 9 Maret, sebarannya masih seperti ini. Tanggal 16 kemarin sudah luas. Perlu kami sampaikan Bapak sekalian bahwa semula kejadiannya ini indeks kekumuhan Bapak Ibu. Ke kanan makin kumuh, ke kiri makin kejadiannya banyakkan daerah yang makmur. Kemungkinan terjadinya daerah makmur. Karena memang penyakitnya datangnya dari luar. Yang ke airport, yang penerbangan kan, yang sosial ekonominya. Tapi apa yang terjadi? Sekarang sudah tidak lagi Bapak Ibu. Sekarang sudah mulai menyebar di mana-mana. Jadi Jakarta ini tempat sudah menjadi epicenter sekarang. Bapak-bapak Ibu, mohon perhatikan angka ini Bapak Ibu. Ini angka analisa statistik. Apa yang paling banyak membuat orang kemungkinan tertular, kemudian sakit? Paling tinggi Bapak Ibu adalah kontak erat dengan pasien. Kontak erat dengan pasien itu meningkatkan risiko penularan hingga 38 kali. Jadi, Bapak sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat ini, tunjukkan kasusnya di Indonesia ada 227 positif, tapi angka ini pasti sudah keliru karena perubahannya cepat sekali. Perhatikan Bapak Ibu, kelompok mana yang paling banyak terkena positif? Usia 20 sampai usia 40. Ini kelompok muda yang mungkin tidak menganggap ini masalah, bepergian terus, kuliahnya, kampusnya ditutup, tapi tidak di rumah, malah pergi-pergi. Ini kelompok yang paling banyak mengalami penularan. Apakah kalau tertular lalu sakit? Ada yang sakit, ada yang tidak terlihat sakit. Karena itu, kenapa penting diminta tinggal di rumah, supaya yang sehat pun tidak menjadi pembawa virus yang menularkan kepada orang lain. Ini Pak Kapolda, kita buat simulasi Pak. Ke depan Jakarta punya potensi 6.000 kasus. 840 akan parah, 300-an akan kritis, 81% akan ringan, sisanya ada yang tidak bergejala. Bila ini tidak terjadi, kita senang. Tapi bila terjadi, kita harus siap. Karena itu, kita harus siapkan ya 8.000 mungkin untuk memastikan bahwa kita di ambang batas aman. Ini, Bapak sekalian, banyak yang mengatakan tenang, real, jangan khawatir. Lebih baik kita waspada, khawatir di dalamnya, supaya kita bisa mengantisipasi dengan benar. Jumlah kasusnya masih sangat sedikit, Bapak Ibu. Jadi tadi dalam waktu 3 minggu itu melonjak secara sangat signifikan. Dari kasusnya sangat sedikit
meminimalkan sekolah tutup, perguruan tinggi tutup, museum tutup, semua tutup. Terlambat. Nah kita sekarang ini punya kemewahan yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lain. Kemewahan kita itu apa? Belajar dari ini semua. Jadi kalau belajar dari ini, kita tahu apa yang harus kita kerjakan dengan baik. Nah sekarang saya sampai pada apa yang harus dikerjakan. Baik itu secara prinsip ya. Secara prinsip nomor satu, ini kami tulis di sini. Prinsipnya ya, melakukan yang biasa disebut dengan istilah social distancing, jaga jarak aman. Seperti juga pertemuan ini, kan jarang kan kita pertemuan begini kecuali kalau mau ujian. Duduknya berjarak, jarak aman. Ini harus dilakukan di dalam semua kegiatan yang harus berlangsung. Kalau tidak bisa dilakukan lewat telepon, lakukan lewat telepon. Pagi ini kita tidak mungkin melakukan lewat telepon karena harus menyampaikan sama-sama dan Bapak Ibu bisa tanya langsung apa yang harus dikerjakan, apa yang harus kita samakan. Prinsipnya nomor satu itu, lakukan social distancing. Terjemahannya apa? Jaga jarak di rumah. Kalau bepergian harus berjarak. Kalau naik kendaraan umum harus berjarak. Kemanapun harus berjarak. Jadi tidak bisa, Bapak sekalian, membiarkan ada interaksi karena risiko penularannya naik 38 kali lipat risikonya. Jadi saya minta Bapak sekalian pegang prinsip itu. Artinya seluruh perangkat wilayah ini harus para lurah, camat sampaikan ke bawah bahwa masyarakat tidak keluar rumah bila tidak ada kebutuhan mendesak. Di rumah, masyarakat jangan berkumpul buat kerumunan potensi penularan tinggi, apalagi kelompok-kelompok yang muda. Lalu ini praktis semua, cuci tangan. Dan cuci tangan tanpa sabun itu tak banyak berguna. Cuci tangannya harus menggunakan sabun karena virusnya itu larut pecah karena sabun. Jadi kalau hanya air saja, karena itu kami anjurkan Bapak Ibu nanti minta semua masjid-masjid yang di situ ada pancurannya, pancuran air wudhu, minta mereka untuk menyiapkan sabun, harus ada sabun. Lalu jangan sentuh wajah sebelum cuci tangan. Jadi bukan tidak boleh menyentuh wajah, tapi cuci tangan. Bapak Ibu sebelum masuk ke sini di depan sekarang pada kami itu semua gedung kami minta untuk disiapkan wastafel. Sebelum masuk gedung di lingkungan Pemprov semuanya harus cuci tangan. Jangan hanya pakai hand sanitizer. Dan cuci tangannya itu kalau bahasa agama itu yang tumakninah. Jadi 20 detik biasanya. Oke. Lalu jangan jabat tangan, jangan cipika-cipiki. Gunakan cara bersapa yang tidak bersentuhan. Dan bersapa menggunakan siku yang sempat populer itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Jadi itu keren di foto, tapi bagus untuk virusnya pindah. Jadi jangan dikerjakan. Lalu anjurkan masyarakat yang ada flu, batuk, maka pakai masker. Kemudian kalau batuk ini harus diajari masyarakat
tidak bepergian tapi tetap berada di kampung gitu. Berada di kampung itu, tapi jangan bepergian jauh. Bapak Ibu, ingatkan warga, jangan keluar kota dulu. Karena kalau pergi keluar kota, punya potensi memindahkan virusnya dari Jakarta ke tempat lain. Mungkin orang itu merasa begini, saya sehat kok, saya tidak punya perasaan sakit. Memang Anda tidak sakit, karena fit, imun sistemnya baik, maka virus yang mampir tidak muncul gejala penyakit. Tapi kalau Anda pergi, maka Anda akan menjadi pembuat orang lain sakit. Dan satu orang itu bisa, kalau dihitung rata-rata 5 orang lain tertular dari satu orang. Jadi kalau satu kena 5 kena 25. Enggak, lebih banyak. Lompat angkanya deret eksponensial, deret ukur ya, lompat. Beribadat di rumah. Kemudian ini bagian sosialisasi Bapak Ibu. Lalu antisipasi pencegahan. Koordinasi erat dan minta seluruh perangkat untuk melakukan sosialisasi pada seluruh warga. Pastikan tiap keluarga punya akses pada tempat cuci tangan dan sabun. Kemudian siapkan fasilitas karantina di wilayahnya masing-masing. Ada kemungkinan di tempat Bapak Ibu ada yang terpapar, maka siapkan. Kemudian Bapak Ibu buat peta, seperti peta kita Bapak Ibu. Seperti begini, di wilayahnya masing-masing, di tiap kelurahan. Di tiap kelurahan itu Bapak Ibu petakan warga yang dalam pemantauan atau warga yang punya risiko karena baru kembali dari daerah lain atau bekerja di tempat yang di sana terbukti ada kasus positif. Kalau di sana ada kasus positif, maka orang yang menjadi koleganya harus dipantau. Bapak Ibu pantau itu semua. Lalu para camat, para lurah, wali kota juga, kalau ada undangan untuk hadir pertemuan, jangan dibalas dengan mengatakan mohon maaf saya tidak bisa hadir, tapi sampaikan mohon maaf pertemuannya harap dibatalkan. Jadi bukan pamit Bapak Ibu, tapi minta supaya pertemuannya dibatalkan. Itu juga yang saya lakukan selama 2 minggu ini. Ada permintaan, saya jawab tolong acaranya dibatalkan. Jadi bukan saya tidak bisa datang, tapi acaranya dibatalkan. Ini contoh Bapak Ibu. Di Malaysia dalam satu hari 190 orang teridentifikasi positif karena sama-sama ikut tabligh akbar di Masjid Sri Petaling. Dan ini meningkatkan kasus harian terbesar di Malaysia. Kita tidak ingin berita ini keluar di dunia internasional dengan judul Indonesia. Tapi itu hanya bisa terjadi jika Bapak Ibu semua sampaikan kepada semua tidak ada acara kumpul-kumpul. Ini mungkin nanti Pak dalam enforcementnya akan berubah Tuhan. Oh itu tidak boleh, udah titik tidak boleh. Nah cuman kan kadang-kadang sudahlah namanya penyakit kita semua serahkan, tidak bisa. Nah kita semua ini statusnya penyelenggara negara dan tanggung jawab kita nomor 1 melindungi setiap tumpah darah Indonesia, itu tanggung jawab kita. Jadi kita harus tegas soal ini. Jadi
festival, kemudian bazar, konser, off. Ini beritanya di sana. Nanti saya akan berikan file ini untuk Bapak Ibu pelajari. Kemudian ini acara-acara perkumpulan ya, minta supaya ditunda. Kemudian resepsi. Saya sudah beberapa kali mendapatkan pemberitahuan bahwa pernikahan diteruskan tapi resepsi dibatalkan. Nikahnya tetap tapi resepsinya dibatalkan sampai waktu yang Bapak Ibu anjurkan itu. Kalau soal nikahnya dibatasi, lalu ada protapnya, Bapak Ibu. Ini ada protapnya. Ini di setiap tempat-tempat pernikahan atau resepsi, intinya begini: siapkan ruang di depan untuk isolasi kalau ada yang sakit, hand sanitizer dan terbalkan, lalu semua tamu diperiksa. Kalau ada yang tidak normal dimasukkan ke ruangan. Ruangan itu penting karena kalau tamu tidak sehat suruh pulang itu tingkat resiko ketegangan tinggi. Tapi kalau ada ruang transit duduk di situ biar nanti ditemui oleh salah satu keluarga. Lalu Bapak Ibu, tidak boleh ada salaman. IO harus paham. Ini bila terpaksa harus dikerjakan. Kita akan siapkan aturannya Bapak Ibu. Karena menurut kami harusnya ini sudah dibatasi secara total. Kita harus siapkan aturannya. Lalu Bapak Ibu, sampaikan informasi yang benar terkait COVID dan selalu koordinasi dengan puskesmas tempat. Tadi saya sampaikan, kalau ada yang bilang tenang, COVID itu tingkat kematiannya rendah, nanti Bapak Ibu jawab, bukan soal kematiannya rendah, tapi sakitnya bareng-bareng. Karena sakitnya sama-sama, rumah sakitnya tidak cukup. Karena rumah sakit tidak cukup, maka tidak terawat, maka fatal. Beritahu itu, karena sering sekali kita mendengar, oh ini tingkat kematiannya kecil, iya, tapi sama-sama sakitnya. Kalau sakitnya gantian, gampang ngaturnya, Bapak Ibu. Ini yang juga dilakukan di tingkat kelurahan, Bapak sekalian. Bapak Ibu harus mengetahui apa itu yang disebut dengan orang dalam pemantauan. Lalu pasien dalam pengawasan. Jadi orang dalam pemantauan itu orang, kalau dalam pengawasan itu pasien, belum tentu positif. Kalau positif maka corona positif, lalu diidentifikasi lingkungannya. Sampaikan ini Bapak Ibu, bahwa tidak semua orang yang positif harus dirawat. Dan Bapak Ibu, tolong kampanyekan COVID ini bukan aib. Jangan disembunyikan. Yang kena COVID ini biasanya orang yang bersahabat dengan orang lain, pergaulannya luas, bersosialisasi. Nah ini yang potensi ketularan. Kalau orang senangnya isolasi diri di rumah, tidak tertular. Tapi kalau orang yang menyapa, hangat, setiap ketemu orang dipeluk, ya sudah, ini alamat. Ini potensi ketularan. Jadi orang yang akrab lebih potensi tertular. Orang yang sering pergi-pergi. Jadi jangan pernah mengasosiasikan ini dengan negatif. Sampaikan ini kepada warga. Supaya apa? Kalau kena corona itu tidak merasa minder, tidak lalu disembunyikan. Kalau disembunyikan lebih berbahaya, karena dia bisa menulari orang lain. Lalu ini penting Bapak Ibu, soal segmen yang paling rentan.
bukan rentan tertular, tapi rentan fatal. Kalau rentan tertular, anak muda yang paling rentan tertular. Tapi kalau yang tertular lalu fatal, lansia. Bapak Ibu harus mengidentifikasi keluarga-keluarga yang di dalamnya ada lansia plus memiliki penyakit yang meningkatkan risiko seperti diabetes, hipertensi, asma. Nanti konsultasi dengan puskesmas. Intinya petanya Bapak Ibu itu di situ dititiki orang-orang tua itu. Lalu nanti ini semua sampaikan lewat RW dan RT sehingga mereka ada perlakuan khusus. Jadi untuk keluarga-keluarga ini Bapak Ibu harus dianjurkan anaknya kalau pergi dari luar kota, dari luar rumah, jangan langsung salaman pada nenek dan kakeknya. Cuci tangan dulu. Kalau perlu sudah selama musim COVID, jangan bersentuhan secara fisik dengan orang tua. Cara melindungi orang tua itu gitu. Bahkan kami tahu sekarang Bapak Ibu beberapa orang keluarga di Jakarta yang orang tuanya dari daerah diajak pulang dulu ke daerah sampai wabah di Jakarta supaya resiko penularan kecil. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ada anak muda yang tahan. Datanya menunjukkan bahwa anak sekolah itu relatif tahan dengan COVID. Saya tanya kepada para dokter, mereka bilang belum ada penjelasannya. Tapi faktanya anak-anak, meskipun di Jakarta ada satu ya balita ya, ada satu balita yang positif. Tapi secara umum minim anak-anak. Tapi anak-anak itu adalah carrier yang hebat, mobilitasnya tinggi, setiap ketemu orang dewasa bersentuhan. Jadi ini juga harus diawasi dengan baik. Lalu Bapak Ibu, ini khusus untuk kasus positif. Bapak Ibu sekalian, kalau ada keluarga yang di wilayah Bapak Ibu masuk dalam ODP, orang dalam pemantauan, atau keluarganya sedang dirawat atau positif, jangan mereka justru mendapat hukuman sosial. Jangan ada, karena saya sempat membaca edaran RT yang meminta kepada warga di RT-nya untuk tidak bergaul dengan, disebutkan namanya keluarganya ini, alamatnya ini, positif corona, harap masyarakat untuk menghindari berinteraksi. Wah ya, itu berat Bapak Ibu, maksudnya baik, tapi justru apa yang dilakukan? Dibalik Bapak Ibu, mari kita bantu keluarga ini supaya tidak keluar rumah, supaya seluruh kita terlindungi. Supaya tidak keluar rumah bagaimana? Kita harus mulai gotong royong. Ini tidak bisa mengandalkan hanya pemerintah saja. Gotong royong apa? Bantu siapkan makanan untuk rumahnya, sarapan pagi, makan siang, makan malam. Kebutuhan apa? Dibantu oleh kanan kirinya. Ini saatnya kita membangun solidaritas warga. Karena keluarga ini bisa melindungi kita semua jika dia tetap berada dalam rumah. Jadi pemberitahuan dari RT-nya itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita bantu ini karena dia sedang menyelamatkan kita. Bukan dibalik, yang itu sakit, mari kita jauhi. Tidak boleh begitu Bapak Ibu. Ini ada kasus begitu. Karena itu Bapak Ibu kumpulkan RT RW, sampaikan ini, sampaikan pesan itu juga. Lalu berikan pengertian pada warga untuk sharing
serius di dalam karantina rumah. Jadi lingkungannya ikut mengawasi, jangan keluar dulu tapi dibantu. Kemudian ini tadi saya sampaikan, jangan menyebarkan pandangan negatif terhadap mereka yang karantina rumah. Lalu beri pengertian, pengamanan pada warga bahwa mereka yang di karantina rumah itu harus berada dalam rumah. Dan bila ditemukan warga yang sedang karantina itu keluar, diingatkan, laporkan. Lalu bila di sana tidak bisa membantu, maka laporkan pada aparat yang lebih tinggi. Kalau lurah ya camat, pada wali kota, supaya nanti kita bisa berikan bantuan. Intinya adalah kalau bisa didukung oleh lingkungan lebih baik. Ini berbeda dengan begini Bapak Ibu. Kalau kejadian banjir misalnya terkena itu satu wilayah, misalnya ada 30 KK, 40 KK, maka bantuan dari pemerintah itu siap, bikin dapur umum, bikin tenda. Kalau 30 KK, sebulan 150 orang. Oke. Kalau ini satu keluarga, mungkin 5 orang, 6 orang. Kalau semuanya diatur sentralistis di Jakarta, tidak akan bisa terkendali dengan baik. Kalau skalanya kecil, satu-satu dibantu lingkungan, lurah ikut awasi, kalau perlu lurah terlibat. Tapi bila skalanya besar, misalnya karantina kita siapkan, itu nanti baru pemerintah yang menyiapkan. Lalu ada juga Bapak sekalian, kebutuhan untuk mengkarantina di luar tempat tinggalnya. Jika sebuah keluarga tinggal di kampung padat, satu bangunan bisa beberapa kakak, betul ya? Itu kalau mau dikarantina sulit sekali, bukan? Nah, nanti kita akan menyiapkan tempat di masing-masing wilayah. Para wali kota sudah mulai koordinasi untuk mereka bisa tinggal sementara di sana selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Ya karena siklus virusnya selama 14. Kalau sudah lewat 14 hari, insya Allah akan bisa survive. Belum tuntas, tapi insya Allah survive. Jadi Bapak sekalian, yang terakhir kita telah laporkan ke Puskesmas dan Dinkes bila butuh dukungan medis. Para camat, para lurah yang saya hormati, dari gambaran ini terlihat bahwa membereskan COVID-19 sesungguhnya paling utamanya adalah dengan mencegah penularan. Itu langkah paling penting. Kalau sudah tertular, maka dia harus diisolasi. Lingkungannya juga diisolasi. Itu langkahnya. Kalau itu bisa kita kerjakan, maka kita akan menahan pertambahan jumlah kasus. Tapi kalau itu tidak kita tahan, kasusnya akan tambah. Jadi Bapak Ibu, kalau tadi saya tunjukkan kasus-kasus di sini, apa sih yang menyebabkan ini naik terus? Karena mereka di fase-fase awal ini relax. Di sana itu ketika sekolah libur, apa yang terjadi? Sewa bis piknik, pergi ke pantai, rame-rame ke pantai. Ya sudah, masih penularannya. Kalau kita bisa mencegah ini di sini, maka insya Allah akan bisa. Bapak sekalian saya hormati, sebelum saya mengakhiri, apakah ada pertanyaan, ada komentar, silakan. Nanti bahan ini akan kami sampaikan lewat mungkin Aspem, Tapem, biar dikirimkan kepada semuanya. Lalu dalam bentuk seruan sudah keluar. Bapak sudah terima
seruan gubernur? Seruan gubernur itu laksanakan terus sampai ke bawah. Kemudian pedoman-pedoman praktis akan terus disiapkan. Jadi Bapak Ibu sering-sering ajak warga untuk datang ke tempat ini Bapak Ibu. Corona Jakarta GeoID. Di situ termasuk ada petanya. Dua minggu lalu atau sampai minggu lalu melaporkan ke 112 masih leluasa. Hari ini 112 udah mulai kelampakan Bapak Ibu. Betul ya Pak Sabdo? Mana Pak Sabdo? Udah mulai kelampakan. Sehari berapa Pak sekarang? Pagi ini. Kalau yang menelpon ke 112 berapa? 5.000 penelpon satu hari. Ya, makasih betul. Jadi kita berhadapan dengan situasi, makanya perlu dihandle-nya, jangan lagi di level provinsi. Ini kan di level provinsi Bapak Ibu. Segera RT, RW diaktifkan. Saya minta Bapak sekalian mengumpulkan para ketua LMK, para ketua RW, ketua RT, tunjukkan data ini, lalu bilang sama semua, kita tidak boleh sama dengan mereka, karena kita sudah bisa punya waktu untuk belajar. Kalau di Wuhan, tidak aneh kalau mereka itu bingung Bapak Ibu, karena mereka memang tidak punya waktu untuk mengantisipasi. Kalau kita ini, kita dikasih kesempatan belajar, masa ada belajar? Jangan kita seperti mereka. Mereka itu bingung apa yang harus dikerjakan. Kalau kita punya contoh-contohnya, nanti kalau alat-alat tes sudah ada, nanti kami akan libatkan Bapak Ibu juga untuk mendeteksi. Sesudah mendeteksi lalu kita lakukan pengetesan. Itu harus dilakukan secara masif. Tapi kalau sudah dites, lalu harus mau menaati seluruh prosedur. Ya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Yuk, Pak Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Gubernur. Terkait upaya yang tadi Bapak sampaikan, termasuk pemetaan, kita masih belum tahu kan. Contohnya kenapa di kota yang ada 11 hari, 4 positif, 7 tubuh hasil. Nah kalau kelurahan mau buat peta, apakah bisa akses Pak? Kalau per RW atau per RT? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti dibuat bisa Pak. Dan nanti Satgas, Pak Reda, salah satu unsurnya adalah begitu ada hasil langsung mengabarkan kepada jajaran, sehingga jajaran bisa ikut mendeteksi. Cilacap Barat berapa Pak? 4 positif, 4 positif. 7 menunggu hasil. 4 positif, 7 menunggu hasil. Ini deteksi supaya kita bisa mengatur pergerakan mereka. Kemarin Bapak Ibu, kita perlu waktu yang cukup banyak antara masa pengetesan sampai informasi. Insya Allah sekarang sudah bisa lebih cepat. Ya. Ada yang lain? Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi intinya saya minta kepada semua di sini jangan bilang begini, kerjaan saya sudah banyak, ini nambahin pekerjaan. Aduh udah banyak Pak, ini nambah pekerjaan. Ini Bapak Ibu menyelamatkan ribuan orang. Bila kita tidak bertindak, maka risikonya luar biasa besar. Tadi saya sampaikan ketika flu burung terjadi di Indonesia, berapa tadi yang meninggal di Indonesia? Ada yang ingat ya? 1,5 juta
Itu 100 tahun yang lalu. Kejadiannya 1918 sampai 1920. Persis 100 tahun. Jadi Bapak Ibu jangan anggap ini remeh, Bapak Ibu sekalian. Ini disebutkan sebagai salah satu pandemik yang paling mematikan. Kita sudah punya rumah sakit banyak, dokter banyak, perangkat banyak, tidak boleh angkanya banyak, harus tekan. Oh, silakan, ya, paling ujung. Sebutkan dari mana, Pak? Izin Pak Gubernur, saya dari Gelora mau bertanya. Kalau dilihat dari penyebaran itu Gelora di map positif 1. Itu dengan jenis kelamin laki-laki dan usia 46. Izin untuk alamat dan domisilinya kita harus mencari tahu kemana Pak Gubernur. Izin, terima kasih. Pak Sekda, ini nanti langsung dengan gugus ya. Jadi informasi ini Pak didapatkan supaya punya bayangan ini. Orang dites, hasil tes sampelnya dibawa oleh dinas ke lab, bukan laboratorium kes, Litbangkes, laboratorium Litbangkes yang melakukan pengetesan di Litbangkes Kementerian Kesehatan. Lalu keluar hasilnya. Ketika keluar hasilnya dikabarkan kepada dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan dikabarkan kepada gugus tugas. Gugus tugas nanti mengabarkan kepada kira-kira rutenya begitu. Nah, kemarin kita sudah punya gugus tugas sebelum gugus tugas yang baru dipimpin Pak Asisten Kesra. Gugus tugas itu sama fungsinya melakukan itu. Kalau sekarang dipimpin oleh Pak Sekda sebagai Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jadi nantinya semua informasi lewat gugus tugas. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu mendengar proaktif tanya kalau dari sini belum mengabarkan. Dan Pak Sekda, Bu Kadis, siapkan protap tetap. Setiap laporan peristiwa itu tembusannya kepada wali kota. Biar wali kota nanti langsung mengabarkan kepada camat dan lurah. Jadi laporan peristiwa ke gugus ke wali kota kabarkan. Bapak Ibu, sejauh ini Kepulauan Seribu aman, harus dijaga. Jangan sampai ada satu pulau yang positif, karena begitu satu positif potensinya menular menjadi tinggi. Perhatikan semua warga dari pulau yang ke daratan mengikuti protap, cuci tangan, bawa sanitizer, pastikan. Pulang juga begitu. Jadi mereka tidak menjadi carrier. Ada dari pulang dari sini. Nah, wajib bawa begitu. Jadi pastikan aman. Jangan nanti pulau kena juga. Oke, ada lagi? Silakan Bu. Saya Hafsah, Lurah Pulau Tidung Pak, dari Kepulauan Seribu. Mohon izin, sampai dengan saat ini pariwisata untuk Kepulauan Seribu belum ditutup. Sedangkan masyarakat kami sudah bertanya-tanya ingin segera ditutup agar kami tidak tertular atau pariwisata membawa virus corona ke Pulau Seribu. Kami sudah melakukan apa yang menjadi protap yang diarahkan Bapak Gubernur. Sampai hari ini pun kami sedang memasang wastafel di tempat-tempat umum. Demikian Pak, mohon arahannya. Terima kasih. Ya. Ini memang risikonya tinggi sekali. Risikonya tinggi sekali. Jadi betul, terima kasih Bu Lurah, Bu Hafsah ya, dari Tidung.
Karena di wilayah Bapak Ibu sekalian, kalau orang tidak lagi berkerumun, tidak lagi keluar, maka kopi keliling tidak ada pembeli juga. Betul ya? Kopi keliling akan turun, warteg akan turun, warung-warung malam akan turun. Jadi kita akan berhadapan dengan situasi yang tidak sederhana. Jadi nanti, tapi menunya jangan semua hari ini. Hari ini pengendaliannya dulu. Siap ya? Bapak Ibu, habis ini nanti kita bicara tentang pengendalian dampak sosial ekonomi. Saya penting garis bawahi, jangan meninggalkan Jakarta. Tolong kabari semua warga itu, benar jangan meninggalkan Jakarta. Saya sampaikan ini Bapak Ibu, karena kita tidak ingin Jakarta mengalami seperti yang dialami oleh tempat-tempat lain Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan gambarnya. Ini penyebaran virus COVID-19 di Tiongkok. Titik ini kota Wuhan. Meledaknya kapan? Saat mudik Imlek. Kita tidak ingin nanti peta Indonesia seperti ini Bapak Ibu. Karena di Jakarta ini penduduknya banyak dari luar. Ini bukan Shanghai. Kalau Shanghai dampaknya lebih dahsyat lagi. Ini Wuhan. Kalau Jakarta itu setaranya dengan Shanghai. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak tutup kotanya. Bukan tidak tutup, menutupnya terlambat. Saat ditutup, saat orang sudah keluar. Nah sekarang Bapak sekalian, kita ikut arahan tentang bagaimana status kota ini. Tapi Bapak Ibu di wilayah masing-masing tahan, sampaikan kepada RT RW, jangan meninggalkan Jakarta kecuali genting, urgent, jangan pergi. Paling tidak selama 3 minggu ke depan jangan bepergian. Bertahan di Jakarta. Tunda, masih bisa pakai telepon, pakai telepon. Satu orang bawa ke sebuah kabupaten, nanti di kabupaten itu akan, Bapak Ibu tahu tidak di Jakarta itu berbulannya dari berapa orang? Enggak, betul. Tapi yang datang ke sini berapa orang? Satu orang datang ke Jakarta, lalu berinteraksi, kena dua, nah satu orang, dua orang, lalu muncul hampir seperti sekarang. Jadi kalau satu orang dari Jakarta yang merasa sehat-sehat itu pergi sebuah kabupaten, lalu di sana kena, repot sih di sini. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Oh, silakan. Izin Pak Gubernur, ingin menanyakan terkait layanan masyarakat. Saya mau Pak Jakartes untuk layanan pendudukan izin bisa online. Untuk layanan manual ada waris dan pensiun. Kemudian ada pendaftaran TNI dan Polri, Pak. Apakah itu ketampuran layanan atau memang layanan dilakukan dengan jaga jarak? Atau memang harus Layanan apa? ada pendaftaran baik di Polri, Pak. Kita yang masuk ada juga PM1 dan layanan kewenangan kamar lurah, permohonan nikah dan sebagainya. Ini di luar dari yang online dan izin. Namun yang manual tetap kita lakukan atau memang off untuk sementara waktu sampai 14 hari. Ya. Jadi secara prinsip Pak, secara prinsip kita ini mengurangi interaksi, itu prinsip nomor 1. Kemudian
kuat, aparat kita bisa bekerja dari rumah. Tetapi kita juga harus memberikan kelonggaran kepada masyarakat. Semua yang sifatnya perizinan yang habis di periode ini maka bisa diperpanjang sesudahnya tanpa terkena sanksi. Nanti kita akan siapkan bukan hanya untuk di level kelurahan kecamatan, tapi juga izin-izin di level provinsi yang harus ke PTSP off-kan dulu. Bapak Ibu kemungkinan akan perlu waktunya agak panjang, jadi siap-siap. Lalu untuk pendaftaran, saya minta pendaftaran Pak Sekda terkait dengan pendaftaran Pak Aspon bisa berikan pandangan terkait masalah yang dihadapi ini. Izin baru, jadi ada beberapa yang sekarang contohnya pendaftaran TNI dan Polri lagi dibuka sekarang panggilan, ya itu karena masyarakat untuk melengkapi itu. Kedua juga ada misalnya kematian yang produk-produk PTSP tapi yang di kelurahan pelayanan lain Pak, misalnya waris ya Pak ya, waris terus sengketa karena ada PM1 masih ada pelayanan-pelayanan yang memang mereka juga masih minta ke kita Pak. Nah, kalau yang untuk pendaftaran dari Polri bisa ditunda ya Pak Kapolda? Sudah tunda? Oke. Semuanya kelakuan baik ini Pak. Iya. Izin Pak Gubernur, 2 minggu ini seluruh pelayanan sesuai arahan Pak Gubernur tadi di stop aja, kecuali kesehatan dan kematian. Waris gak mana-mana kok, tunda aja sampai waktunya. Saya rasa tinggal kesehatan dan kematian. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini baru sekali Bapak, kita ini karena virus itu nggak terlihat, rasanya itu kayak aman gitu. Ini yang berada di ruangan ini ada yang carrier tidak? Ada tidak yang carrier? Jadi yang memang wajib tidak bisa ditunda baru ditunaikan. Secara prinsip pasti sudah disampaikan. Nanti di lapangan pasti Bapak Ibu ketemu kasus-kasus yang beda-beda, kan? Intinya sekalian sampaikan pada seluruh warga tunda sesudah bulan Maret. Sampai bulan Maret seminimal mungkin kedatangan orang ke kelurahan. Pendaftaran tadi sudah ditunda, jadi aman. Ada lagi? Cukup? Baik. Bapak sekalian saya hormati, laksanakan ini semua sebaik-baiknya. Kalau Jakarta aman, insya Allah kita mengamankan se-Indonesia. Karena itulah penting sekali semuanya merasa tanggung jawab dan ada sense of crisis. Ini berbeda dengan kalau kita menghadapi bencana yang sumbernya terlihat mata, badai, banjir, lalu kebakaran. Ini Bapak Ibu tidak terlihat mata, kasusnya sporadik, tidak ngumpul, sporadik. Lalu Bapak Ibu sekalian,
Harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tuntaskan ini, dan insya Allah kita nanti akan melakukan sesi berikutnya untuk penanganan sosial ekonomi. Sekarang penanganan aspek kesehatan dan ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.